Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan Naker yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi informasi terkait definisi dari struktur dan skala upah, beserta dasar hukum yang melandasi penyusunannya. Namun sebelum saya masuk kepada informasi inti tersebut, ada baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar kita bisa lebih akrab atau mungkin suatu saat kita dapat bertemu dan dapat berdiskusi langsung terkait struktur dan skala upah atau hal apapun yang menyangkut isu terkait ketenaga kerjaan. Baik, mohon izin rekan-rekan Naker sekalian, perkenalkan nama saya Maulana, lebih lengkapnya Maulana Said Handayana. Jika dilihat dari nomor induk saya lahir pada tanggal 2 bulan Mei tahun 1993. Kebetulan saya belum lama menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bisa dilihat dari NIP saya, pengangkatan saya pada bulan Desember tahun lalu. Jadi praktis saya baru sekitar 10 bulan menjadi seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Saya ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, tepatnya di bidang hubungan industrial dan jam sostek pada seksi persyaratan kerja. For your information aja nih rekan-rekan Naker, kantor Disnaker Kota Tangerang Selatan sudah pindah per bulan Juli tahun ini. Yang awalnya kita berada di Villa Melati Mas, sekarang kantor Disnaker berada di Gedung Depot Arsip, tepatnya di lantai 1, 4, dan 5. Kebetulan saya sendiri juga tercatat sebagai warga Kota Tangerang Selatan. Domisili saya tepatnya di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat. Nomor HP dan email saya bisa dilihat pada layar ya. Feel free bagi rekan-rekan Naker yang ingin menghubungi saya secara langsung untuk berdiskusi terkait isu-isu yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, khususnya bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Saya akan sangat senang jika saya dipercaya oleh rekan-rekan Naker sekalian. Oke, seperti yang sudah saya mention di awal, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan Naker sekalian terkait definisi dari struktur dan skala upah beserta dasar hukum yang melandasi penyusunannya. Sebelum kita membahas definisi dari struktur dan skala upah, terlebih dahulu kita harus membahas definisi dari upah itu sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pada pasal 1 angka 1, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah upah merupakan hak pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dan hal ini harus ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan. Jika kita elaborasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dengan hubungan kerja, di mana hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 3 unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Dan di pasal 4-nya dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pengupahan, di mana di dalamnya juga termasuk struktur dan skala upah, adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebelumnya kita sudah menyinggung ya, atau kami sudah menyinggung soal kebijakan pengupahan, di mana salah satunya adalah terkait struktur dan skala upah. Lalu selain struktur dan skala upah, ada apa lagi? Jika kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di sana dijelaskan tepatnya di pasal 5 ayat 2, ada 7 kebijakan pengupahan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai program strategis nasional, di mana konsekuensinya adalah pemerintah daerah dalam hal pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.
Adapun kebijakan yang dimaksud adalah yang pertama kebijakan terkait upah minimum, yang kedua terkait struktur dan skala upah, yang ketiga kebijakan terkait upah kerja lembur, yang keempat terkait kebijakan upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Contohnya adalah pekerja menjalankan hak waktu istirahat atau cuti, atau pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, di mana untuk konteks sakit ini diatur lebih lanjut di pasal 41. Untuk sakit 4 bulan pertama, upah dibayar 100%. Untuk sakit 4 bulan kedua, upah dibayar 75%. Untuk sakit 4 bulan ketiga, dibayar 50%. Untuk bulan selanjutnya, dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Yang kelima yaitu terkait kebijakan bentuk dan cara pembayaran upah. Hal yang perlu menjadi catatan di sini adalah di pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam yaitu hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Contohnya adalah denda, ganti rugi, pemotongan upah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, seperti komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kemudian contoh lainnya adalah upah yang diperhitungkan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Oke, sekarang kita akan mulai membahas lebih detail terkait struktur dan skala upah. Setelah kita mengetahui definisi dari upah, maka apa yang dimaksud dengan struktur dan skala upah? Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah, yang dimaksud dengan struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi ataupun sebaliknya, yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Dan di dalam Permenaker tersebut juga dijelaskan terdapat 3 contoh metode dalam penyusunan struktur dan skala upah. Yang pertama adalah metode ranking sederhana, yaitu metode penyusunan struktur dan skala upah yang menitik beratkan perhitungan struktur dan skala upah sesuai dengan kemampuan dan tingkat jabatan. Jadi, semakin berat tugas seseorang, maka akan semakin tinggi pula upah yang diterimanya. Metode penyusunan struktur dan skala upah ini cocok untuk perusahaan yang struktur jabatannya tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah metode ranking 2 titik, yaitu metode penyusunan struktur dan skala upah yang menghubungkan 2 titik dalam bidang koordinat Kartesius. Dalam bidang koordinat terdapat sumbu absis X yang menerangkan informasi golongan jabatan dan sumbu ordinat Y yang menerangkan nilai upah yang diterima dari masing-masing karyawan sesuai jabatan. Yang ketiga adalah metode point factor. Metode point factor sebenarnya sangat mirip dengan metode 2 titik. Hanya saja metode ini bersifat lebih sistematis. Dalam metode ini terdapat 3 hal inti yang harus dilakukan dalam penyusunan struktur dan skala upah, yaitu analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan penentuan struktur dan skala upah. Kemudian dalam penyusunan struktur dan skala upah, kita dapat merujuk pada 4 peraturan perundangan berikut, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang ini juga sebagiannya sudah dirubah ataupun diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana hal pengupahan diatur lebih rinci lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Yang sudah mulai berlaku pada bulan Februari tahun ini. Adapun metode penyusunannya masih mengacu ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Baik, sekarang coba kita bedah dari masing-masing peraturan perundangan tersebut. Kita mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam pasal 4, seperti yang saya mention sebelumnya, bahwa pengupahan merupakan kebijakan pemerintah pusat, di mana hal ini menjadi program strategis nasional, sehingga konsekuensinya adalah pemerintah daerah dalam hal melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Lalu di pasal selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pengupahan ini adalah sebagai salah satu upaya perwujudan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di ayat 2-nya dijelaskan
bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah tentang struktur dan skala upah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar pemberian upah berdasarkan perjanjian kerja itu ada dua jenis, yaitu hal ini diatur di pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yaitu berdasarkan satuan waktu dan upah berdasarkan satuan hasil. Adapun struktur dan skala upah ini adalah dasar dalam pemberian upah berdasarkan satuan waktu saja. Ya, dan yang perlu menjadi catatan juga adalah jika di suatu perusahaan komponen upahnya terdiri dari upah tanpa tunjangan, maka struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam menetapkan besaran upah tanpa tunjangan tersebut. Namun apabila komponen upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan, maka struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah pokok saja. Di ayat selanjutnya dijelaskan tentang kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Berbicara terkait produktivitas, sebenarnya hal ini perlu waktu dan pembahasan yang cukup mendalam. So, rekan-rekan Snaker tetap pantau terus dan update info dari kanal media sosial di Snaker. Mungkin di kesempatan yang akan datang, kita akan membahas terkait produktivitas. Apa itu produktivitas? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana cara atau metode untuk mengukurnya? Oke, kita selesai dengan catatan yang ada di PP 36. Sekarang kita move on ke Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Peraturan perundangan ini lebih spesifik membahas tentang beberapa hal dan di beberapa babnya gitu ya. Contohnya di bab 2 membahas tentang penyusunan dan pembuatan struktur dan skala upah. Di bab 3-nya nanti kita membahas tentang pemberitahuan dan peninjauan struktur dan skala upah. Bab 5-nya membahas terkait sanksi administratif, di mana hal ini dijelaskan lebih detail di pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tepatnya di bab 13 tentang sanksi administratif. Pada Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 ini, jika kita intisarikan di pasal 2 menjelaskan kewajiban pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah. Kemudian di pasal 3, upah yang dimaksud dalam struktur dan skala upah adalah upah pokok. Kemudian di pasal 4-nya, penyusunan struktur dan skala upah dapat dengan tahapan analisa jabatan dan evaluasi jabatan. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Kemudian yang menjadi catatan juga di pasal 5 adalah penetapan struktur dan skala upah harus dengan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh pengusaha. Kemudian di pasal 6 menjelaskan tentang 3 contoh penyusunan struktur dan skala upah yang bisa rekan-rekan Snaker aplikasikan di tempat kerjanya masing-masing sesuai keadaan dari tempat kerja atau perusahaan tentunya. Kemudian di pasal 7 menjelaskan tentang bahwa struktur dan skala upah berlaku untuk semua pekerja atau buruh dan merupakan pedoman dalam penetapan upah. Seperti yang saya mention sebelumnya, pada bab 3 di Permenaker 1 tahun 2017 menjelaskan tentang pemberitahuan dan peninjauan struktur dan skala upah, di mana jika kita simpulkan ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, yaitu di pasal 8, struktur dan skala upah harus disampaikan pada semua pekerja beserta tata caranya. Di pasal 9, struktur dan skala upah dilampirkan pada saat pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, diperlihatkan dan dikembalikan saat itu juga, serta surat pernyataan sudah memberlakukan struktur dan skala upah juga ikut dilampirkan pada saat proses pengesahan atau pembaharuan PP ataupun PKB tersebut. Dan terakhir di pasal 10, struktur dan skala upah dapat ditinjau ulang dan hal tersebut harus diberitahukan kembali kepada para pekerja ataupun buruh. Ya, terkait sanksi administratif yang diatur dalam Permenaker 1 tahun 2017, yang perlu menjadi catatan adalah sanksi administratif akan diberikan kepada pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah, dan sekalipun pengusaha sudah membuat struktur dan skala upah, namun tidak menyampaikan hal tersebut kepada pekerja atau buruh, maka pengusaha juga dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur lebih detail di pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan Snaker sekalian. Semoga video informasi terkait struktur dan skala upah ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk follow sosial media di Snaker, Instagram, dan juga Facebook, karena di sana ada banyak info penting terkait ketenaga kerjaan yang pastinya bermanfaat untuk kita simak.
Jika rekan-rekan Naker ingin bertanya lebih jauh terkait struktur dan skala upah atau hal lain terkait isu ketenagakerjaan, bisa disampaikan melalui email Disnaker juga ya. Pasti akan kami respons secepatnya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.